titip ini ke kalian ya. Ini kan kayak tas mami yang rusak. Ini tuh sama kayak tas Sofia yang waktu itu rusak. Harganya itu cuma 600.000. Alamak, gue kayak kenal. Ada orang yang datang mau ngantar pesanan nih. Dia bilang katanya ini punyanya Bu Sophia. Lah punya gua dong. Tapi harganya nggak 15 juta. Berapa bang harganya bang? 600.000 mas. Apinya mana? Apinya! Kebakar. Aduh, jaket gua ini. Ganti gak kalian? Pokoknya lu harus ganti 3 juta. Kalau lu sampai nggak ganti, gua bakal laporin lu ke polisi. Ya udah, sekarang keluarin duit masing-masing. Isi nih. Harusnya tadi kita nggak usah beli sate mas ya. Kalau udah kayak gini tuh namanya nasi udah jadi bubur. Jangan kau sesali. Mulai besok kita sisihkan minimal 10.000 per harinya buat isi ini supaya cepet ganti jaketnya. Setuju nggak? Setuju mas. Duh, buat besok gua udah nggak ada uang bensin sama sekali. Apa gua pinjem dulu dari uang di kaleng ya? Mas Prima, jangan coba-coba berpikir tentang hal itu. Lupakan. Gak baik, jelek. Selamat pagi Mami. Pagi. Lan, mari dah. Kenapa Mam? Lo tar sore standby ya di TV. Jangan lupa lo. Sorry Mi, hari ini aku tak bisa. Apa lo kata? Berani-beraninya lo bilang nggak bisa kutur standby lo. Kan urusan soal tasnya Mami yang KW itu kan udah kelar. Iya sih. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya Mi. Iya, aku lupa lagi Mi. Aku mau kasih tau Mami. Kalau Mami butuh ekstras yang mukanya bakalan tampil di TV, Mami bisa calling aku kapan aja. Soalnya muka gantengku ini udah siap buat di syuting. Jadi salam dulu lah, ya nggak? Assalamualaikum. Iya sih. Dasar ngata-ngatain tas gue kau barangan lu. Alan, lu alit gue mahal-mahal dah, main kemarin dah. Prim. Alhamdulillah. Kok motornya didorong, Prim? Motor kamu teh mogok? Bukannya kamu udah diservis, ha? Enggak, bukan mogok. Gue ngirit bensin. Udah pas-pasan banget. Udah di batas garis soalnya. Oh alah, ngirit sih ngirit. Tapi ya jangan segitunya. Bang, ojek bang. Nah, Prim, kamu ambil aja dulu. Ayo Mbak. Kemana kita Mbak? Ke depan pasar situ aja bang. Mbak, hati-hati ya Mbak. Oke. Oh iya, Mbak. Kenapa mas? Bayarnya boleh DP dulu nggak? Saya mau isi bensin soalnya. Bang, lu mah ngapa sih? Udah kayak sialan aja lu mah kagak mau syuting lu tolongin Mami ngapa bang? Ntar kalau gue nelponin bocah-bocah yang lain kan ngabisin pulsa gue doang. Ya, tolongin gue ya. Aduh Mi, maaf Mi. Hari ini saya perlu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Waktu masuk ujian universitas udah dekat. Saya harus lulus Mi, saya harus belajar. Nah, lu mah segala belajar udah telat juga. Lu belajar kok muka lu gitu aja, kagak berubah. Udah gini aja, besok gue bekalin lu dadu gimana? Ntar lo kocok tuh kalau umpama lu kata bingung kan, apa kata B, apa kata C, apa kata D, apa kata E, apa kata Z gitu. Ya, mau gak lo? Ya. Aduh, Iya. emang monopoli? Luar tangga. Tolongin gue udah apa bang, ya bang. Bisa Mi. Oh, yang ini film baru nih. Ini juga bagus nih. Akhirnya lu rajin dagang lagi ya, Lan. Gua seneng nih kalau punya agen seperti ini. Iya dong Bang Ipan. Lagi pula kan aku ini harus buru-buru bayar utang-utangku. Lalu... Pasti soal cewek ya? Emang lu udah punya cewek? Bisa aja Bang Ipan ini. Aku sih belum punya pacar Bang. Tapi lagi pendekatan. Makanya kau doakan aku. Biar aku cepat jadi sama dia. Iya, ntar gua doain.
Semoga lu tambah deket sama cewek itu ya. Ntar kan makin rajin ambil DVD gua. Ntar kan uangnya buat lo juga, ya nggak? Iya. Oh iya, emang siapa nama cewek lo? Namanya Pipin Komaria Kusnawati, Bang. Siapa? Pipin Komaria Kusnawati. Saya Mas Alan. Pipin. Maaf Mi, nggak bisa beneran. Mami, Ya iya, Mama Melani. nanti sore jangan lupa ya. Gak ada masalah kan? Nggak ada, masalah mah nggak ada. Beres, ntar sore anak-anak mau bibir semuanya standby di TV. Oke tuh. Iya, oke banget. Saya berangkat dulu ya, Mi. Iya dah. Bambang. Oh ya, Mbak. Iya, hati-hati ya. Oh, jadi kerjaan hari ini tuh buat TV Mbak Melani nih. Lah emangnya? Oh, kalau itu saya mau Mi. Wani piro lo. Lo wani piro, biar gua ajak. Kok bayar sih Mi? Yaudah deh, nggak jadi. Lu mau ketemu Mama Melani kagak? Kalau mau ketemu sama Mbak Melani, tinggal tunggu aja di sini. Siang, malam, ntar juga ketemu. Nyah-nyahin gua lah. Mami, Iya bang, apa bang? mana anak Mami, si Prima-Prima itu? Katanya mau jadi ekstra sini. Dari tadi pagi udah nggak ada di kosan, lagi udah nyampe sini kali bang. Coba Mami cari di semak-semak, nggak mungkin ada dia, Mi. Kagak ada bang, semut kali anak saya. Yaudah deh, coba Mami telepon aja ya. Iya deh bang, iya deh. Maaf ya bang ya. Ya, Duh bagaimana sih ini Prima? Kagak aja bocah. Halo, Prim. Lu di mana sih? Iya Mi, ini lagi di jalan kok. Tadi narik ojek dulu. Pakai galak-galak ngojek lu. Lu kagak tahu peraturan pertama dalam ekstrasan. Emang ada aturannya Mi? Yang pertama kan peraturan lu tahu. Sebagai ekstras, lu kudu standby. Kapan aja. Ya habis gimana Mi? Kalau saya nggak sambilan, nggak bakalan cukup buat sehari-hari. Lagian juga Mami kan nggak subsidi. Udah, buruan lu datang dah. Pecat lu, tahu lu. Iya Mi, siap Mi, segera Mi. Aduh, kalau lewat sono pasti macet nih. Sini aja lah. Jadi, Mas Alan itu jualan DVD bajakan terus ya, Mas? Iya, Pin. Selain aku jadi artisnya Mami Bibir, aku juga jualan DVD bajakan. Mas Alan, bukannya jualan DVD bajakan itu nggak boleh ya, Mas? Nanti kalau ditangkap polisi gimana? Terus nanti masuk penjara. Ih, Emangnya kalau aku masuk penjara kok sedih? ya sedih lah, Mas. Masa teman sendiri masuk penjara biasa aja? Pipin, kau luar biasa. Andai saja kau tahu, sejak pertama kali ku melihatmu, aku pun telah terpenjara oleh cintaku padamu. Stop. Selamat siang. Siang Pak. Bisa perlihatkan surat-suratnya? Saudara Prima, apa Anda tidak lihat rambu-rambu di ujung jalan sana? Lihat sih Pak, tapi keadaan genting ini Pak. Memangnya ada apa? Itu ibu saya Pak. Kenapa dengan ibu Anda? Ibu saya histeris Pak. Jadi saya harus segera menemui ibu saya. Kalau enggak nanti dia bisa nekat. Tolong Pak, lepasin saya kali ini aja Pak. Ya sudah, sehabis dari sini Anda segera urus ibu Anda. Iya Pak, makasih Pak. Yes, gua emang berbakat jadi aktor. Tapi Anda tidak bisa melanggar lalu lintas begitu saja. Ini surat tilangnya dan STNK-nya saya tahan. Ngomongin apaan sih, Lan? Kayaknya serius banget nih. Kalau mau ngambil banyak DVD gua lagi nggak? Kan nanti hasilnya bisa buat pacaran. Bang, aku nggak jadi beli bang. Mulai dari sekarang aku berhenti untuk menjual DVD bajakan. Stop pembajakan. Ini kulakukan demi si Pipin. Kalau nanti aku masuk penjara, aku bisa buat si Pipin sedih. Iya kan, Pin? Mas Alan mau berhenti jualan DVD bajakan, terus mau cari kerja yang halal.
Kan biar cepet kawin. Bima, lu kenapa sih? Telat melulu. Gedek gue malu. Kan gue malu tahu. Iya, Mi. Tadi kan Prima lagi di jalan. Terus tiba-tiba Mami nelpon, suruh kesini katanya. Ya udah, biar cepet. Prima lewat jalan pintas. Malah diberhentiin sama polisi. Lo kok bisa? Iya, soalnya perboden, Mi. Ya salah elu lah. Lu melanggar peraturan. Ya wajar dong lu ditangkap. Gimana? Kan biar cepet, Mi. Ya tetap aja lu salah. Enggak lah, Mi. Saya mah Prima. Salah tuh pemain Liverpool, Muhammad Salah. Awas, bro. Sana buruan sana. Ditungguin sama stradanya. Mas Bambang, disimpan dulu kali itu bukunya. Nggak bisa Mbak Pipin. Pokoknya apapun yang terjadi, sampai nanti waktunya ujian, kemanapun, dimanapun, buku ini harus selalu saya bawa. Mas Bambang rajin banget. Semangat, Mas. Pin, Musa udah ada? Nggak ada, Mas. Bibi lagi keluar. Ada apa cari Bibi? Saya baru habis dapat rezeki, habis donor darah. Jadi sekalian udah utang-utangku, Pin. Titip ya, Pin. Kasih sama Bu Saudah. Boleh. 200.000 ya? Iya. Mas, kalau boleh tahu donor darahnya di mana ya? Itu, dekat rumah Pak RT sana. Yang ada mobil ambulans keliling. Tapi kayaknya hari ini udah mau tutup sih. Kalau abangnya mau donor darah, datang aja besok. Yaudah, makasih Mas ya infonya. Ya, sama-sama. Ayo, Pin. Ya, Mas. Nah, udah Mbak Pipin. Saya pamit dulu ya, nih. Mas Bambang. Kenapa lagi Mbak Pipin? Kan udah dibayar, kurang. Ih, itu bukunya. Katanya apapun yang terjadi nggak bakalan lepas. Ih, bukannya terima kasih. Harus kerja apa aku sekarang nih? Kayaknya ada lowongan pekerjaan tuh. Dicari James Bond. Kriteria jujur, rajin, bertenaga kuat. Pas kali ini sama kriteria aku nih. Tugas utama jaga masjid dan kebun. Kupikir mau dijadikan agen rahasia betulan. Nggak tahu jaga kebun. Dibutuhkan Iron Man. Hubungi laundry licin rapi Jalan Tendun Halus nomor 7. Ah, ini mah jadi tukang laundry namanya, bukan Iron Man. Janganlah, aku takut aku masih trauma soal setrikaan. Nanti kayak kasusnya Mami Bibir lagi. Ah, lowongan kerja Sumurman. Nah, kami perusahaan Sumurman menerima lowongan kerja tukang gali sumur. Ih, kemarin aku udah jadi kuburman. Masa sekarang harus jadi sumurman? Ah, yang lain aja lah. Lowongan kerja untuk yang serius. Ini baru nih. Persyaratan surat lamaran kerja, kopi ijazah terakhir, foto warna 3x4, 3 lembar. Daftar riwayat hidup, kopi KTP dan KK. Ah. Cie nganggur ya, Cie. Kau ngerjain aku ya, hah? Kau kurang ajar, aku lagi serius cari kerjaan, kau malah ngeledek. Sobek juga kau. Untung sutradaranya keracunan makanan ya, Mi. Syutingnya jadi diundur. Kalau enggak, Prima bisa dipecat deh. Lo pikir itu semua ada hubungannya sama keberuntungan lo? Untung sutradaranya keracunan makanan ya, Mi. Syutingnya jadi diundur. Kalau enggak, Prima bisa dipecat deh. Lo pikir itu semua ada hubungannya sama keberuntungan lo? Jangan-jangan Mami sengaja yang ngeracunin makanan Pak Sud biar kita syutingnya diundur. Ya kagak lah. Emangnya gue rela ngorbanin nama bayi agensi gue demi ganjilan pintu?
Saya dapat kabar bagus. Gimana caranya supaya kita bisa cepat dapat uang buat gantiin jaket? Gimana? Donor darah. Aku tahu nih maksud kau. Kau datang ke tempat donor darah, terus kau kumpulin semua mie instannya, kau ambil snack-snacknya, lalu kau jual kan? Alamak, janganlah bang. Paling kalau segitu kau cuma dapat uang 10.000. Gak ada untungnya. Dengar dulu. Tadi waktu saya ke warung gado-gadonya Mbak Pipin. Apa kau bilang, ha? Jadi selama ini kau suka curi-curi kesempatan sama si Pipin ya? Daripada saya curi kesempatan, mending saya curi-curi hatinya Mbak Melani. Jadi gitu masalah. Mereka donor darah bisa dapat 200.000. Nah, kalau kita bertiga yang donor darah, bisa dapat 600.000. Lebih cepat buat gantiin jaket orang itu. Gimana? Tunggu dulu deh. Seumur umur gua donor darah ya, itu paling cuma dikasih makanan doang. Sama susu paling. Ah betul itu apa kata si Prima. Lagi pula aku baru dengar nih kali ini nih. Ada orang donor darah terus dikasih uang. Itu kan nggak boleh. Sama aja kita jualan darah. Nah kalau udah jualan darah itu artinya kita ilegal. Kalau Mas Alan sama Mas Prima nggak percaya, besok saya sendiri aja yang donor darah. Biar saya yang dapat uang sendiri. Saya nggak mau masukin kaleng. Tunggu dulu bang. Bukannya kau besok harusnya ujian? Iya. Sekarang pun saya lagi ujian. Ujian menghadapi orang-orang seperti kalian. Kau kayak jelas saja. Mbak Zainab, doain saya ya. Besok saya habis donor darah, semoga saya lulus masuk kuliah. Biar Bapak bangga sama saya. Doain ya Mbak. Alamak. Bang. Bangun kau. Kau nggak lihat jam itu udah pagi. Emangnya kau nggak jadi berangkat? Aduh, telat saya Mas. Saya pamit ya Mas. Doain saya biar lulus tes. Bang, kau tak mandi dulu? Enggak Mas, buru-buru. Kau ini bagaimana? Badan kau ini bau. Gak usah resah Mas. Nah, kalau kayak gini kan gak ada yang tahu kalau saya belum mandi. Iya emang gak ada yang tahu, tapi barusan kau pakai parfumku. Wah, jangan perhitungan. Nanti Mas Alan pakai minyak wangi saya ya. Bah, tak maulah aku pakai minyak wangi kau. Baunya nggak enak. Udah terserah. Udah, saya pergi ya. Tunggu dulu. Apalagi sih Mas? Kau yakin mau berangkat dengan gaya kayak gini ya? Ya, yakin lah. Udah keren, udah wangi. Iya sih, udah keren, udah wangi. Tapi kau tengok dulu bau kau. Aduh. Bambang Sudarmo. Catat, Mbak. Siapa Mbak? Loh, Mas Prim. Ngapain Mas di sini? Kemarin katanya nggak mau donor darah. Iya nih Bang. Setelah gue pikir-pikir, ternyata lumayan juga ya dapat mie instan buat ngirit sarapan. Mie instan atau karena penasaran sama duit yang 200.000? Ya, kalau itu sih gue nggak yakin bakalan dapet. Kalau beneran dapat gimana? Uangnya buat saya? Buat gue lah tetep. Gengsinya sih gede, permasalahan. Lan, mau kemana lo? Mampir dulu sini. Ah, sombong bang sekarang lo ya. Bah, kau ini cemana pula kau bang?
Kan waktu itu aku udah bilang sama kau, kalau aku udah nggak mau jualan DVD bajakan lagi. Gimana kalau gua kasih harga spesial buat lo? Kalau DVD ku nggak laku kan sama aja aku rugi bandar juga. Kalau barang lo nggak laku, nggak apa-apa, bawa ke sini aja. Tapi nggak lebih dari 3 hari ya. Beneran nih bang. Tunggu dulu bentar. Coba kau ulangi lagi perkataan kau yang barusan. Action! Mulai hari ini, kalau barang lo nggak laku, boleh kamu bawa ke sini lagi. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Oke, kalau gitu. Baiklah, aku balik dulu sekarang. Nanti aku akan kembali lagi ke sini ya. Iya. Oke, Iya. Udah bang, lu nggak usah terlalu ngarep. Di mana-mana yang namanya donor darah itu ya dapetnya makanan. Lu kalau misalnya kagak mau nimi, buat gua aja mendingan sini. Enak aja. Ini jatah saya. Udah, Mas Prim makan aja. Saya mau nanya sama susternya tentang hak kita. Tunggu di sini. Maaf, Mbak Sus. Saya mau nanya, emang kita cuma dapat ini aja ya? Oh iya, maaf. Tunggu sebentar ya, Mas ya. Tuh kan, bener. Uang 200.000. Mas Prim nggak percaya sih. Mas, maaf ya tadi kelupaan. Oh iya. Tapi maaf, telurnya tinggal 1. Ini apaan, Mbak? Telur apa, Mas? Emang kita cuma dapat mie sama telur doang? Emang nggak dapat uang? Di mana-mana donor darah itu dapat makanan, Mas. Kalau Mas mau dapat uang, jual aja telurnya, Mas. Dapat telur sih, 1 lagi telurnya. Enam, 87, 88. Totalnya pasti jadi 200.000, 17.500 ya kan? Ntar dulu, gua hitung. Tak percaya kali kau. Lo bener juga ya. Lo cepet aja kalau soal duit. Sekarang lo pilih nih, judul DVD baru, silakan ambil. Sorry Bang Ipan, tapi kedatanganku kemari bukan untuk judul baru DVD Bang. Tapi aku ingin meretur DVD-DVD-ku yang tak laku. Mana ada peraturan penjualan DVD bajakan seperti itu? Kan kau udah janji, kalau aku punya DVD nggak laku, boleh ku retur. Nah, ini buktinya nih. Tuh, hah? Oh, lihat. Kau tengok dulu. Tengok dulu. Lihat. Jangan kau palingkan muka kau. Lihat, kau nggak lihat kan? Bang. Prima, kamu teh nggak salah jogging jam segini. Gak kesiangan, Prim? Terpaksa. Motor gue habis ditilang. Terus duit gue juga pas-pasan. Cuma cukup naik angkot sekali. Jadi harus jogging dulu ke jalan gede sono. Naik aja. Emang searah kita? Iya, kebetulan saya juga mau ke arah sana. Udah deh, makasih ya. Ada. Kenapa? Kok berhenti? Aduh, Prim. Sepertinya motor saya teh habis bensin. Kamu teh bisa bantuin saya nggak dorong motor saya? Gak jauh kok, cuma 300 meter aja. Bang? Bang, lu kenapa, Bang? Bang? Woi, Bang. Bang. Sepertinya saya terlalu lemas sehingga saya melihat Fata Morgana. Bang? 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 Mbak Melani? Mbak Melani kok bisa di sini? Mau balik ambil dokumen. Lo kenapa sih sakit ya? Enggak, Mbak. Cuma lemas aja habis donor darah. Ya ampun, Bang. Yaudah deh gue bantuin ya buat jalan ya biar gak jatuh lagi. Udah jatuh kok dari kemarin. Jatuh hati sama Mbak Melani. Bang. Woi, kok bengong sih? Aduh, Prim. Sepertinya teh dompet saya longgar. Duitnya kurang. Kamu bisa nalangin dulu nggak? Ya udah kalau gitu bensinnya aja dikurangin lagi. Tengsin hari itu mah. Masa si abangnya teh harus nyedot lagi bensinnya sudah dimasukin? Kurangnya cuma 5.000. Adalah.
Ya ada sih. Tapi ini cuma selembar-lembar ini doang. Kalau misalnya buat nombokin, saya nggak naik angkot dong nanti. Nanti saya yang antarkan. Kamu teh mau ke lokasi syuting yang biasanya itu kan? Sini. Udah, sini. Sini atuh Prim. Bang, nih obatnya diminum dulu ya. Ya Mbak, makasih Mbak ya. Aduh Mbak, maaf ya. Saya jadi nyusahin. Enggak kok. Mbak Melani nggak balik lagi ke kantor. Ini gue mau balik. Obatnya jangan lupa diminum ya. Ya Mbak, saya nggak mungkin lupa. Kalau Mbak Melani yang nyuruh, obat pun terasa manis. Kok berhenti lagi? Sebentar atuh Prim, ada telepon. Halo Ma, kenapa? Sekarang? Ya udah tuh saya teh pulang sekarang Ma. Ya, Assalamualaikum. Kenapa? Aduh, maaf ya Prim. Kayaknya teh kamu harus turun di sini. Barusan ibu saya teh telepon, katanya istri saya mau melahirkan. Tapi ini kan masih jauh. Iya maaf Prim. Besok saya janji deh bakal jadi ojek kamu seharian. Ya? Untuk mengatasi bau, pakailah jaring hitam. Saya yang salah baca atau karena lagi pusing ya? Katanya sakit loh. Ingat cewek cakep, biji mata lo, sampai mau coplok itu. Cakep banget gue hari ini ya. Ada aja lo. Mami lagi bau kaki ya? Apa lu kata? Gua bau kaki. Buset dah Bambang. Nih gue kasih tahu ya. Nih parfum ketek gua nih sama parfum jempol gua beda. Udah Mi, gak usah bohong, gak apa-apa. Saya juga tahu kok, untuk menutupin bau, pakailah jaring hitam. Ya kan? Udah, Mami gak usah malu. Saya gak akan bilang siapa-siapa. Gue titip Bambang ya, takutnya pusing lagi. Ya Mbak. Bang, nanti abis makan jangan lupa istirahat ya. Makasih ya Mbak. Maaf udah ngerepotin. Nggak masalah, namanya juga temen harus saling membantu. Pin, duluan ya. Hati-hati Mbak. Teman. Iya sih teman. Pin, pesan gado-gado 1 dibungkus ya. Sip. Mas, kemarin kok Mas bisa dapat uang habis donor darah? Enggak kok. Saya cuma dikasih mie instan, susu sama telur rebus. Loh, kemarin Mas bisa bayar utang. Katanya dapat rezeki habis donor darah. Jadi gini Mas, waktu itu pas donor darah, saya ngobrol. Saya cerita kalau saya jual tanaman hias. Kebetulan deh, perawatnya lagi butuh tanaman hias buat rumahnya. Jadi saya dapat rezeki deh. Abang butuh tanaman hias juga? Sekalian. Mana tahu setelah pesan gado-gado dapat rezeki lagi. Makasih, makasih. Mami. Ngapa ngeliatin gue begitu? Kayak bau jempol, Mi. Mami ya? Gua bau jempol. Head. Barangan lo. Sorry. Udahlah, Mi. Nggak usah malu, Mi. Tuh buktinya ditutupin, Mi. Tapi sayang, baunya masih menyengat, Mi. Harus semprot pewangi tuh, Mi. Biar hilang baunya, Mi. Gak sekalian lu suruh gue minum karbol. Ide bagus tuh, Mi. Siapa tahu baunya hilang selamanya, Mi. Hilang baunya. Sekalian sama nyawa-nyawa gue. Puas lo. Apa sih? Gak boleh cakep aja. Mas Bambang langsung istirahat, Mas. Nanti kalau Mas sakit lagi, bisa-bisa Pipin dimarahin sama Mbak Melani. Mbak Pipin bisa aja. Mas, lagi sakit-sakit gini, gimana ujiannya? Aduh, saya harus ujian. Udah, permisi Mbak ya. Mas, hati-hati Mas, masih sakit. Mi, bagi parfum lo, Mi. Head. Prima. Lu udah berani
sih? Hah? Duduk pol-polan wangi begini. Gedek banget gua. Hah? Ah, Pon ngapain sih di sini ah? Kenapa sih Mai baper banget ya? Kan yang bau gue. Aduh. Mas ini mau kemana buru-buru begitu? Ya mau ke dalam, Pak. Mau ikut ujian. Tapi ujian... Ah, baru mau dikasih tahu, udah nggak masuk aja. Pak. Ada apa, Mas? Bapak bohongin saya. Kenapa Bapak nggak bilang? Kalau di dalam udah nggak ada orang. Tadi saya sudah mau bilang, Mas, kalau ujian hari ini sudah selesai. Masnya aja buru-buru mau masuk. Terus gimana dong, Pak, saya ujiannya? Emang ada ujian susulan? Ujian susulan pasti ada, Mas. Tapi tahun depan. Tahun depan? Iya. Aduh, Pak. Mas, sabar ya, Mas, yo. Sabar. Anggap aja ini ujian. Ujian apanya? Orang udah selesai. Oh. Aduh, susah banget sih. Hai Pipin. Halo Mas. Kau lagi apa, Pin? Ini buka plastik kerupuknya susah banget. Kalau soal urusan buka plastik kerupuk, kau serahkan sama aku. Ini tuh kerjaannya anak laki-laki. Karena aku merasa laki-laki, maka aku terpanggil untuk melakukan tugas ini, Pin. Yaudah, coba, Mas. Aku buka ya. Iya. Mas Alan. Sabar, Pin. Ini aku lagi usaha sebentar ya. Nih, Mas Alan. Pakai ini aja. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang. Suara kamu kok lemes. Kenapa? Nganu Pak. Oh, kata Sumaker, pasti Mas Bambang nilai ujiannya jelek. Iya, Le. Pak, itu kok Sumaker ikut-ikutan ngeledekin aku sih, Pak? Kamu tenang aja, Le. Kalau masalah itu Bapak udah nggak kaget. Sejelek-jelek nilai ujianmu itu, kamu tetap diterima di universitas kan? Gini, Pak. Sebenarnya... Bukan, Le, bukan. Sesalahnya. Dari dulu itu kamu memang banyak salahnya daripada benernya. Apa sih, Pak? Kriuk, Pak, kriuk. Kriuk? Apa itu, Le? Kalau kata anak Jakarta, lawakan Bapak itu nggak lucu, garing, krik, krik, krik. Aduh, ya udah. Kamu itu baru aja tinggal di Jakarta, udah nggak bisa diajak bercanda, Le. Apa kamu stres ya karena habis ujian? Iya, Pak. Sebenarnya Bambang mau ikut ujian, Pak. Tapi telat, Pak. Apa? Bang, gimana udah enakan belum? Udah, Mbak. Lo kenapa nangis? Enggak, Mbak. Saya enggak nangis. Pantang. Buat lelaki sejati nangis. Kata siapa? Bapak saya. Kalau menurut gue nih ya, wajar manusia kalau sedih tuh nangis. Ya kalau emang lo nggak tahan lagi, ya nangis aja. Ya, saya takut nanti Mbak Melani ilfil sama saya. Ya enggak lah, Bang. Justru gue lebih menghargai cowok yang gak gengsian. Kalau sedih nangis aja.
Modus lu bang. Dikit. Kalau aku pikir-pikir kesian juga si Pipin ya. Coba ada aja tuh tempat buat ngadain kerupuk si Pipin. Kan dia jadi nggak kerepotan gitu. Aduh. Kasihan aku ngeliat wajah cantiknya dia. Gak tega aku jadinya. Apa nih kaleng aja gue kasih si Pipin ya? Tapi nih kalengan bekas ngisi uang. Kalau nanti diisi kerupuk, yang ada bisa keracunan itu pelanggan-pelanggan si Pipin. Paling si Bambang aja kita kasih ke Pipin ya. Gak ada Bambangnya ini. Terus komentar bapak lu gimana bang? Marah-marah gitu? Ya kecewa sih pasti mas. Tapi saya udah bilang sama bapak, saya bakal tetap tinggal di Jakarta. Tahun depan saya bakal daftar kuliah lagi. Dan untuk sekarang saya bakal usaha nyari duit sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Bah, baik kali kau punya bapak. Kalau aku jadi bapak kau, udah kupecat kau jadi anak. Nah itu dia mas. Untung bapak saya bukan masalan. Ya nggak mungkin lah. Kalau aku bapak kau, aku nggak mungkin punya anak kau. Pasti anakku jauh lebih ganteng. Satu hal yang harus mas tahu, saya jauh lebih ganteng. Ya kan mas Prim? Di sini juga jelas-jelas orang-orang pada tahu kalau gue yang paling ganteng. Ngaca. Kompak banget. Gak terima lah. Setidaknya kalau saya belum bisa kuliah, saya harus cari cara segera supaya bisa nyampein surat bapak untuk Mbak Zainab. Loh, kaleng saya kemana? Teruntuk mami yang cantik jelita tiada tara. Lah buset. Ada apa ini? Segala-gala ngasih bunga. Jadi gini Mi, kalau di Medan sana aku hampir tiap hari kasih mamaku bunga. Karena mami adalah ibu kosku, jadi mami udah kuanggap jadi mamaku yang kedua. Tapi Alan, muka lu ku baca. Ah, lu paling ada maunya. Mami emang paling tahu jeritan anak kosnya. Gimana? Jadi gini Mi, Gimana? soal yang ekstra sama penonton bayaran itu Mi. Iya. Kalau mami butuh orang, aku siap dipanggil sama mami 24 jam. 24 jam kayak dokter ya? Iya. Lan tau kagak? Habis itu Mi. Kemarin ada orang ngomong begini sama gue. Nggak mau aku jadi aktris, nggak mau jadi penonton bayaran. Nggak ada duitnya itu. Bah, kalau dari logat-logatnya kayaknya aku kenal. Tahu siapa itu? Bah, itu kan aku, Mi. Ya, emang iya. Alamak, Mami jangan nyindir gitu dong, Mi. Aku janji sekarang nggak akan ngulangi kesalahan-kesalahanku yang dulu. Bagus lah kalau begitu, Mas. Asalkan Mami kasih aku kerjaan. Aduh, kasih apa kagak ya? Kasih kagak. Lu ngambil di mana sih nih? Asamnya kayak gue kenal. Coba aja dewek. Noh. Ini bobonya kayak pipis kucing nih. Itu ngambil makan tuh. Muka lu gitu-gitu aja. Lu sirik baik. Mantep yo kayaknya yo. Mantep dong. Boleh bagi aja lah. Emang pakai dia lo bisa ganteng. Ya lu. Gini sih, boleh. Aduh, bener-bener, aduh, ngerjain temen lo, aduh. Bener bro, lu makin ganteng.
Mana ya? Gak ada ya. Masalah apa sih? Banyak-banyak beginian. Ini apaan? Cie, kepo, pasti hidup kau lagi tak bahagia, makanya pengen kepo sama hidup orang lain. Apaan sih masalah malah geledek? Mana ya? Ya, makasih Mas, makasih. Mbak Pipin! Apaan sih Mas? Mbak Pipin, ini kaleng saya. Ih, Mas Bambang apa-apaan sih? Mbak Pipin dapat kaleng ini dari mana? Itu. Hai. Pipin. Ya Mas Alan. Aku punya hadiah spesial buat kau dong. Apa Mas? Tapi kau harus tutup mata kau dulu. Gini. 1, 2, 3. Tada! Ini sengaja aku bawakan ini untuk kau. Supaya kau nggak repot lagi harus buka-buka plastik kerupuk itu. Ya elah, Bang kaleng kosong aja bangga. Gua juga banyak tuh, tinggal pilih aja. Dasar Mas Alan, gak modal. Berani-beraninya dia menyentuh kotak berhargaku. Aduh Mbak Zainab, aduh kok jadi berminyak, keriput lagi, aduh. Namanya hidup itu banyak rintangan. Kalau banyak rantangan, itu namanya catering. Bukan sendiri. Itu. Aduh. Hitam lagi kakinya. Kan udah ada liternya itu. Kalau kata anak sini, kriuk. Lucu nak apa? Oh, saya nggak mungkin lupa kalau Mbak Melani yang nyuruh. Kalau Mbak Melani. Emang ada ujian dadakan, ya, salah susulan. Terus gimana dong Pak? Oh iya. Stand back kalau kata Mami. Iya. Lu udah kayak ini ya? Belum ya? Bener ya? Ambil itu.